Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga tercemar limbah, ratusan ikan di Sungai Cikaniki, Bogor mati massal. Presiden Prabowo Subianto meminta maaf soal program makan bergizi gratis yang belum merata. ...200 ibu rumah tangga tertipu arisan online bodong dengan nilai kerugian 400 juta rupiah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan PLTA Jati Gede Sumedang beserta gugusan mega proyek energi listrik 3,2 gigawatt yang tersebar di 18 provinsi. Meski demikian, Prabowo mengingatkan masih ada masyarakat yang belum menikmati listrik. Pada kunjungan kerja Senin siang di PLTA Jati Gede Sumedang, Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Tidak hanya meresmikan PLTA, Prabowo juga meresmikan total 37 proyek di 18 provinsi lainnya secara serentak. 2, 1. Dari total 37 proyek, 26 diantaranya adalah pembangkit listrik yang dapat menghasilkan energi 3,2 gigawatt. Hanya saja, Prabowo mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik. Ini saya kira cukup membanggakan dan untuk itu saya ucapkan selamat dan penghargaan kepada semua unsur yang telah bekerja keras. Masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik, insya Allah kita akan selesaikan dalam 5 tahun akan datang. Saya kira sangat mampu kita. Prabowo juga menambahkan Indonesia menjadi negara yang konsisten dalam membangun energi baru terbarukan. Ini sebagai komitmen transisi energi demi mencapai zero emisi pada tahun 2060. Ridho Yahya dan Satria Andika melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Ya, di sela-sela peresmian proyek ketenaga listrikan di Sumedang, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf terkait program makan bergizi gratis yang belum merata. Permintaan maaf disampaikan kepada seluruh orang tua hingga anak-anak di seluruh Indonesia. Ia mengakui jika penyelenggaraan program makan bergizi gratis masih belum bisa diterapkan secara merata. Namun, Prabowo meyakini seluruh anak Indonesia akan mendapatkan makanan bergizi gratis di akhir tahun 2025. Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Makan bergizi gratis di Kota Bogor diberikan kepada ratusan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah masih akan mengatur skema distribusi program MBG itu sehingga tidak menyulitkan maksud kami penerima manfaat. Balita nanti masing-masing, apa ada yang ordinir? Bertempat di Posyandu, 334 balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor mendapat program makan bergizi gratis Senin pagi. Mereka antusias saat melihat menu MBG yang dilengkapi sayur dan daging ayam. Selain meningkatkan asupan gizi, mereka juga bisa menghemat pengeluaran sehari-hari. Tidak ada masak, jadi ada. Jadi makanannya juga alhamdulillah rasa enak. Isinya apa aja? Isinya ayam, kecap, kacang panjang, tumis sama tahu goreng. Ibu, ini dibanding dengan makan yang ibu biasa sediakan,
Lebih bagus mana? Ya lebih bagus ini. Kalau di rumah mah satu macam juga udah cukup, tapi ini membantu. Saya ucapkan terima kasih aja. Bu, jadi lebih hemat nggak, Bu? Begitulah. Bu, kalau dari rasa sendiri seperti apa rasa? Ya rasa alhamdulillah enak juga. Untuk jam pembagiannya teratur nggak, Bu? Teratur sih pagi, kira-kira jam berapa? Jam 9 ya, Tesri? Jam 9-an. Program MBG memang tak hanya menyasar pelajar, tetapi juga balita, ibu hamil, dan menyusui. Hal itu sebagai upaya untuk pencegahan stunting. Namun masih jadi catatan bagi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga soal cara distribusi makanan yang efektif. Dicatat misalnya ada 230-an, 234 anak di bawah 5 tahun. Ini kan masa depan kita gitu. Dan kita harus pastikan kualitas gizi mereka baik. Kemudian ada 14 ibu hamil. Itu kan Pak Presiden sudah memikirkan anak dari dalam kandungan. Kemudian ada 80 yang menyusui. Ketika dia menyusui, maka yang diambil manfaatnya oleh anak adalah nutrisi dari ibu, dari susunya. Jadi ibunya sendiri harus berkualitas makannya. Pertanyaannya kan satu, kan nggak mungkin mereka nanti setiap hari ngumpul. Kalau di sekolah kan mesti sekolah mereka datang ke satuan pendidikan. Kalau ini kan tidak mungkin tiap hari. Karena itu bekerja dengan kita, tugasnya kementerian saya, satu menyiapkan datanya. Berapa ibu hamilnya, berapa ibu menyusuinya, berapa ibu yang punya balita. Kemudian setelah itu mendistribusikan, membantu mengirim makanan ke tempat masing-masing. Penyaluran makanan bergizi gratis nantinya akan didampingi tim keluarga berencana. Posyandu juga akan dilibatkan untuk pendataan warga penerima program MBG. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, usai menghadiri pelantikan Rektor baru ITB di Kota Bandung, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro angkat bicara soal aksi anak buahnya. Diketahui pada Senin kemarin para pegawai Kemendikti-Saintek berdemo atas sikap arogan dan perilaku kasar menterinya. Mobil dinas sedan Menteri Dikti-Saintek jadi sasaran sejumlah pegawai kementerian yang berunjuk rasa di lobi gedung kementerian di Senayan, Jakarta Pusat, Senin pagi. Mereka tidak lupa membentangkan spanduk kritik. Aksi ini diduga merupakan buntut dari sikap arogansi dan kasar yang dilakukan oleh Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro kepada pegawainya. Tidak hanya itu, masa aksi juga mengklaim Menteri Satrio juga kerap melakukan pemecatan secara sepihak meski dilindungi aturan institusi pemerintahan. Ada beberapa yang memang yang telah dilakukan ya oleh pimpinan ya yang memang tidak sesuai dengan prosedur gitu, bahkan kesannya ya otoriter, bahkan juga pecat-memecat itu. Padahal kita ini kan instansi pemerintah, ya organisasi, semua itu dilindungi ya oleh aturan, oleh hukum sebenarnya. Sementara itu di hari yang sama, usai menghadiri pelantikan Rektor baru ITB di Bandung, Jawa Barat, Mendikti-Saintek Satrio Brojonegoro angkat bicara soal aksi anak buahnya. Ia membantah tuduhan sikap arogansi dan dugaan kekerasan hingga berbuntut aksi demonstrasi di kantornya. Demo itu terkait dengan kami sedang mengadakan upaya reputasi besar-besaran di kementerian. Karena pecahnya dari tiga menteri, kan kita perlu banyak orang. Karena memang ada pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan dimutasi, ya. Itu memang terkait arogansi atau penamparan itu. Ada sama sekali. Enggak. Pak Menteri, tidak benar ya Pak? Tidak ada benar. Satrio berharap aksi unjuk rasa para pegawainya tak lagi berlanjut. Ia memastikan akan membuka pintu diskusi dan mendengarkan aspirasi para pegawai. Meski demikian, aksi unjuk rasa para ASN Dikti juga direspons parlemen. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyatakan komisi teknis di DPR yang terkait dengan Kemendikti-Saintek akan melakukan pemantauan serta evaluasi jika dianggap perlu. Abdul Haris,
Waluyo Adi Susanto dan Muhammad Rizal melaporkan dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Di tengah polemik dengan para pegawainya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brodjonegoro mengomentari kasus Stikom di Bandung. Sanksi akan diberikan kepada Stikom Bandung sekaligus sebagai peringatan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Polemik antara Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Stikom Bandung dengan para alumni belum usai. Banyak alumni kecewa akibat penarikan ijazah secara sepihak. Bagaimana tidak, sebagian kini bahkan sudah bekerja, tapi sekarang diminta kuliah lagi untuk mengenapkan SKS atau syarat administrasi yang kurang. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brodjonegoro menegaskan akan memberikan sanksi pada Stikom Bandung jika tidak mau berbenah. Ini juga jadi peringatan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar tidak meluluskan mahasiswa tanpa kaidah yang berlaku. Kan sudah oleh LLDikti sudah diproses untuk disuruh mengulang, karena tidak bisa kita meluluskan pendidikan tanpa mengikuti aturan yang seperti itu. Itu juga satu teguran perguruan tinggi swasta atau negeri, jangan sekali-kali meluluskan tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Ada seperti itu kami akan tindak tegas. Selain mungkin harus mengulang atau kalau berkali-kali seperti itu mungkin kita akan tutup. 233 ijazah mahasiswa Stikom yang lulus pada 2018 hingga 2023 ditarik kembali karena ditemukan dugaan maladministrasi dalam proses kelulusannya. Mulai dari penerbitan ijazah yang tak sesuai prosedur, jumlah minimal 144 SKS yang tidak terpenuhi, nilai IPK di bawah 2, tingkat plagiasi skripsi yang tinggi hingga ijazah yang belum ada nomornya. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.